Namanya nih, sepertinya kita sudah terhubung dengan narasumber kita pagi ini. Ada Pak Ubaidillah Badrun. Di ujung telepon sudah terhubung dengan beliau, Pak Ubaidillah Badrun, dosen politik Universitas Negeri Jakarta. Ya, kita berbincang dengan beliau terkait dengan tema kita pagi ini, yakni Gibran Kaisang dilaporkan ke KPK. Kita akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Ubaidillah Badrun. Waalaikumsalam, Mas Saiful. Masya Allah, kabar baik pagi ini Pak Ubaid? Baik, alhamdulillah sehat, Mas Saiful. Saya panggil Pak Ubaid aja, yang biasanya panggilannya kan Iya, Pak Ubaid. Oke. iya, Ini sama. posisi sedang di mana nih Pak Ubaid? Ya, posisi sudah di tempat yang aman, insyaallah. Sudah di tempat yang aman dan terkendali ya. Iya, Enggak, sebenarnya alhamdulillah. ada perasaan gimana gitu kalau melaporkan dua putra presiden ini? Jadi sebetulnya motifnya itu karena Hmm. saya sedih ya, Mas. Hmm. Gelisah dengan kondisi Indonesia yang sudah 76 tahun lebih merdeka, sudah 23 tahun reformasi, tetapi indeks persepsi korupsi kita itu Masih tinggi. memburuk, Hmm. bahkan terburuk ya, Hmm. dengan skor 37. Itu kan skor yang di bawah rapot merah itu, Iya. karena rentangnya 0 sampai 100 ya. Hmm. Nah, kemudian di saat yang sama juga kan nilai-nilai partai politik yang lain buruk juga ya. Hmm. Misalnya indeks demokrasi yang buruk dan lain. Nah, saya tentu saja tertenyuh dengan kondisi itu. Ini negara mau dibawa kemana sih? Hmm. Bahkan Presiden juga mengatakan Indonesia dalam keadaan extraordinary crime kan dalam soal Iya. korupsi kan. Kejadian luar biasa. Jadi dengan latar Nah, belakang indeks korupsinya sangat tinggi ini, kemudian jenengan memberanikan diri, iya sangat rendah, maksudnya sangat parah ya. sangat parah gitu kan. Dan kemudian Iya. memberanikan diri untuk melaporkan Kaisang dan Gibran ke KPK begitu ya. Nah, tadinya saya mau menulis artikel tuh Mas sebetulnya. Nah, tapi terus ada peristiwa Kaisang membeli saham di Bursa Efek. Karena saham di Bursa Efek kan terlihat oleh publik ya, siapapun bisa lihat. Itu kan membeli saham 188 juta lembar dengan nilai transaksi sekitar 92 miliar itu kurang lebih. Nah, ini memunculkan pertanyaan pada diri saya juga, karena banyak ilmuwan juga para pengamat mempertanyakan itu perlu menjelaskan tuh dari mana gitu ya. karena kan dia anaknya presiden ya, bukan anak orang biasa. Nah, itu juga membuat tanda tanya saya. Lalu saya sebenarnya melakukan riset juga sih Mas, kira-kira ada para ilmuwan itu pernah nggak melakukan penelitian tentang kondisi korupsi yang terus menerus. Nah, kemudian ya ditemukanlah ada peneliti Yoshihara Kunio itu, dia menulis tentang RZ kapitalisme itu ya, bahwa ciri RZ kapitalisme itu diantaranya munculnya orang-orang kaya baru, tapi bukan buah dari proses yang panjang ya, atau bukan buah dari proses yang sehat dalam terminologi ekonomi, tapi lebih karena pengaruh kedekatannya dengan kekuasaan, relasi itu gitu. Artinya kalau dijalani secara normal sebagai seorang pengusaha baru, 90-an miliar itu sesuatu yang luar biasa begitu ya. Luar biasa. Tidak mungkin begitu kah? Iya betul. Ya tanda tanya lah intinya ya, Mas. Kemudian saya cek tuh kira-kira dari mana ya uang sebesar itu. Karena kan tidak dijawab tuh oleh Kaisang maupun oleh Presiden. Sebenarnya itu sudah ditanyakan ya sebelumnya dilaporkan ini. Sudah ditanyakan, ditanyakan di publik ya, melalui kawan saya, teman diskusi saya juga, Ray Rangkuti, agar Presiden menjelaskan tentang, atau Kaisang menjelaskan tentang kekayaan itu, karena dia belinya di Bursa Efek kan. Iya. Yang 92 miliar. Nah, karena tidak ada jawaban-jawaban, ya kita telusuri. Perusahaan apa sih yang beli di Bursa Efek itu? Kalau tidak salah nama perusahaannya HBK ya. Saya singkat aja Mas ya. Iya, perusahaan HBK ini sahamnya mayoritas 99,9% itu dimiliki oleh PT WMD. WND ya. Ya.
Nah, PTWMD ini kan kemudian kita lihat ini siapa yang punya kan gitu. Ternyata di situ ada maaf saya sebut nggak apa-apa ya karena udah milik publik. Oke, ya ya. Ada Kaisang, ada Gibran, ada Ape. Oke. Nah, kemudian dari sini lalu Ape ini siapa kan begitu. Ternyata dia anak petinggi Dari PTSM. Hmm. Dan PTSM ini banyak perusahaan-perusahaannya yang bergerak di hak kehutanan itu ya, pengolahan hutan dan seterusnya itu bermasalah. Bahkan ada kasus-kasus yang tidak diselesaikan sampai hari ini. Dan itu banyak mas nilainya gitu. Kalau yang sudah diputuskan kan sudah tahu ya, yang gugatan KLH itu 7,9 triliun yang berubah menjadi 78 miliar. Kalau itu kan urusan yudikatif lah ya. Tapi ada kasus-kasus lain yang diserahkan ke kepolisian itu sampai hari ini tidak diproses. Tidak diproses. Nah, lalu sekitar bulan Agustus 2019. Jadi perusahaan yang WMD tadi ya, itu didirikan bulan Januari, Mas. Tahun 2019. Kemudian bulan Februari ada putusan mahkamah. Itu putusan yudikatif kita abaikan saja itu dulu. Tapi bulan Agustus 2019 itu ada suntikan dana ke bisnisnya Kaisang ini dari perusahaan Ventura. Saya kasih kode ya, nama ini ya, Venturanya. Kalau nggak salah ini apa nih kodenya A lah ya. SWJ Venture kira-kira itu. Nah, itu memberikan suntikan dana pada bisnisnya anak-anak buah presiden ini. Suntikan dana sekitar $5 juta. Oke. Nah, itu nilainya sekitar 71 miliar tuh, Mas. Tidak hanya sekali itu suntikan dananya, ada 2 kali. Yang kedua tuh $2 juta. Itu nilainya sekitar 28 miliar ya. Tinggal ditambahkan aja 28 sama 71 ya. Iya, 71 sama 8 sekitar 99 miliar ya. Iya. Nah, itu dari situ tuh. Ini tanda tanya itu, keganjilan itu yang membuat saya berpikir cukup kritis di situ. Kalau bisa beli saham 92 miliar, terus ada bantuan suntikan dana dari sekian miliar itu tadi. Kira-kira itu ya, Mas. Keganjilan itu. Nah, masalahnya suntikan dana itu dari perusahaan Ventura itu. Perusahaan Ventura itu berjejaring dengan PTSM. Pendirinya. Ya, ininya lah, petingginya lah ya. Iya. Ya. Jadi kalau perusahaan Venturanya tidak berjaring dengan PTSM, mungkin saya juga tidak akan melaporkan kayak gini ya. Iya. Karena berjejaring itu tadi, makanya kemudian Jenderal memberanikan diri untuk karena terkait-kait itu dengan PTSM. Nah, jadi kan kita juga bertanya, mungkinkah ada sebuah perusahaan Ventura memberikan suntikan dana pada perusahaan baru, ya, yang baru berdiri, kemudian jika tidak ada orang berpengaruh. Ternyata anaknya ini presiden. Dalam hukum internasional kan disebut trading in influence ya. Ya. Bisa juga kan di situ. Jadi ada pengaruh di situ. Tanda tanya. Jadi itu keganjilan sebenarnya yang membuat saya ini perlu ditanyakan kan, perlu diadukan lah bahasa hukumnya. Kemudian menjadi pertanyaan lagi, petinggi PTSM yang anaknya membuat perusahaan bareng sama anak Bapak Presiden itu diangkat jadi duta besar, Mas, baru-baru ini. Iya. Ya, jadi yang saya ceritakan itu kan fakta-fakta ya, Mas, data. Ya, saya tidak mengarang, itu semua ada data-datanya.
Dan nanti coba dibuktikan di pengadilan begitu kan? Iya, nanti kan akan dibuktikan di pengadilan. Mungkin diproses dulu di KPK ya. Ya. Diverifikasi dan lain-lain. Jadi sebagai warga negara yang baik, saya tidak membuat fitnah. Kan saya selalu mengatakan ini dugaan. Yang kita laporkan juga adalah kan bahasa hukum nggak boleh menyimpulkan ya Mas. Ya, ya. Jadi yang kita laporkan itu adalah laporan dugaan tindak pidana korupsi dan atau, jadi bahasanya dan atau tindak pidana pencucian uang. Money laundering. Berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis antara anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Yeah. Nah, jadi itu yang kita adukan. Dan bukti-bukti itu jangan lampirkan juga pada pelaporan yang dilakukan pada Senin tanggal 10 Januari kemarin ya. Iya, bukti-bukti sudah dilampirkan dan memang kita juga kan untuk mengetahui betulkah perusahaan WMD itu milik putra presiden dan ada anaknya petinggi PTSM, kan kita harus punya dokumen resminya. Nah itu kalau saya baca kok katanya itu cuma bukti permulaan saja, nanti masih ada bukti utamanya di KPK yang akan mengungkapnya gitu. Iya, prosesnya kan nanti di KPK. Oke. Jadi memang kita mencari dokumen resmi lalu memang ditemukan ada perusahaan yang milik mereka. Oke. Dan itu yang kita bawa di antaranya ya Mas. Selain bukti-bukti lain. Baik, jadi sebenarnya masih ada ya bukti-bukti lain yang kemudian mengarah ke sana, masih banyak ya. Iya, nanti kan apakah betul ada semacam dalam tanda petik ya Mas, kan ini harus dibuktikan suap menyuap. Apakah itu bentuk suap? Ya, misalnya yang tadi saya sebut penyertaan modal, itu kan nanti perlu dibuktikan ya. Nah, kalau itu kan patut diduga seperti suap atau patut diduga suap. Kalau suap itu masuk kategori persoalan karena di situ ayahnya sebagai presiden dan presiden mengambil keputusan-keputusan dalam pengangkatan duta besar misalnya. Nah, semacam itu loh Mas. Jadi tetap itu terkait gitu ya artinya ya. Iya terkait. Jadi mereka-mereka yang nggak paham ya, seolah-olah misalnya ada yang mengatakan ini Pak Ubed ini hanya mengait-ngaitan aja. Enggak, itu fakta empiriknya ada semua buktinya. Lalu kita bertanya secara proses hukum, ya, saya tidak menulis, semuanya ada di naskah yang kita dokumen laporan itu. Kemudian juga itu terkait penyelenggara negara karena juga presiden penyelenggara negara. Dan sekarang juga Gibran penyelenggara negara kan sebagai wali kota juga itu. Baik. Ya makanya sebagai kaisang anak pejabat negara. Jadi intinya tidak mungkin ya perusahaan baru anak presiden ini mendapat suntian dana penyertaan modal dari sebuah perusahaan Ventura sebesar itu, nggak mungkin ya kalau baru ya. Iya, baru perusahaan baru itu bagaimana rasionalitasnya? Kalau tidak ada seseorang di balik itu gitu ya maksudnya. Iya, kira-kira itu yang membuat kita tanda tanya besar. Kira-kira itu Mas. Baik. Dan kemarin mudah-mudahan clear ya. Iya. Oke. Kemarin Gibran juga sempat ditanya terkait dengan hal itu, katanya ya silakan dibuktikan, tangkap saja sehari ini silakan, detik ini kayak gitu katanya. Itu bagus ya sikap siap menghadapi resiko. Memang yang paling kelihatan apa namanya ya Gibran bilang begitu kan memang ya wajar dan saya kira memang sikap yang tepat sebagai seorang penyelenggara pelayan publik. Seorang wali kota sekarang ya. Dan kemarin ketika pelaporan dilayangkan ke KPK, tanggapan dari KPK sendiri seperti apa? Sampai dengan hari ini seperti apa itu Pak Ubed? Kalau kita lihat di respon beliau ya di KPK akan memprosesnya, memverifikasinya, menggunakan standar-standar pengaduan di KPK seperti apa. Jadi dilihat dulu, diverifikasi. Kalau kemudian layak, nanti akan dilanjutkan. Tapi jadi ini berpeluang KPK sekarang. Kalau layak ditanggapi, tapi ini berpeluang diseriusi KPK enggak ini ya? Saya sih berpikir serius KPK. Karena ini kan menyangkut persoalan serius ya, Mas. Nanti kan tinggal KPK-nya ya. Sebenarnya saya serang KPK tentang kasus ini karena kan sudah kita laporkan begitu. Kalau dari sisi
dari sisi subjek yang paling menonjol kan memang Kaisang tuh, yang karena dia yang beli sahamnya. Ya. Kalau kita lihat di banyak komentar-komentar netizen, bahkan para pengamat juga ada yang berkomentar terkait dengan ini, pelaporan ini justru nantinya akan menjadi bumerang katanya bagi sang pelapor jika tidak terbukti. Mungkin nanti bisa dilaporkan pencemaran nama baik dan sebagainya. Pak Ubed siap dalam hal ini? Iya, tentu saja sudah dipikirkan ya, Mas. Resiko ke sana tentu sudah ya, karena sudah melaporkan ini. Ini kan sudah melangkah. Ini sebetulnya sebagai bagian dari due process of law kan. Yeah. Jadi ini proses hukum biasa yang memang hak warga negara untuk melaporkan. Jadi kalau kemudian dilaporkan lagi, ya sebenarnya ada kemunduran di dalam hukum kita. Sementara dilaporkannya aja dalam dugaan gitu kan, masih dugaan kan? Iya. Dan itu kan perlu diverifikasi lagi lah ya, gitu ya. KPK. Oke. Baik. Jadi itu ya, dan karena memang orang mesti berpikiran yang di dalam tanda kutip yang dilawan itu bukan orang biasa. Dalam tanda kutip memang ini anaknya orang nomor 1 di negeri ini gitu kan. Bisa saja karena melihat kondisi hukum di negeri ini sekarang ini kan sedang ya dalam tanda kutip masih agak-agak suram seperti ini. Artinya equality before ininya juga belum terlihat gitu kan. Maka ada sebuah keberanian luar biasa dari Pak Ubed untuk melaporkan anak seorang presiden ini. Iya Mas, karena kan sebetulnya ada kepentingan lebih substantif dari ini semua, yaitu kita ingin menghadirkan good governance. Kita ingin menjadi negara maju. Salah satu cirinya adalah memang sebagaimana amanat TAP MPR nomor 11 tahun 98 itu, agar penyelenggara negara itu bebas dan bersih dari tindak KKN, korupsi dan nepotisme. Itu akan membangun budaya organisasi pemerintahan yang modern. Itu misi besarnya ke sana ya. Dalam pelaporan ini ya. Kebaikan, menghadirkan kepentingan rakyat banyak lah sebetulnya. Tapi Pak Ubed, kalau jenengan sendiri melihat proses-proses hukum selama ini yang di negeri ini pada masa kepemimpinan Jokowi ini sendiri, sebenarnya jenengan melihatnya seperti apa ini Pak Ubed? Ya, memang ada banyak kasus-kasus yang kemudian diputuskan secara tidak adil misalnya oleh penilaian publik ya dilihatnya. Tapi kan setiap kita melangkah karena ada argumen-argumen dan data-data dan kita yakini benar, ya saya berharap ada di antara para komisioner KPK, penyidik KPK atau nanti jika itu dibawa ke pengadilan, di antara mereka ada yang memiliki pikiran-pikiran jernih. Meskipun ya tentu saja itu membutuhkan keberanian juga dan kejujuran juga dari para penegak hukum. Jadi ini ikhtiar yang ini penuh risiko ya Mas Saiful. Tapi begitulah memang sebuah langkah kebaikan. Saya mudah-mudahan Allah mudahkan langkah ini. Amin. Dengan niat yang baik, dan ini sebetulnya kita ingin juga bahasa lain itu ya, mengingatkan kepada para pejabat dan anak-anaknya untuk tidak memanfaatkan privilege semacam itu untuk kepentingan lain di luar kepentingan negara yang lebih besar. Saya kira itu, Mas. Sampai-sampai ini loh Pak Muldoko sendiri juga menyampaikan jangan ada judgement anak pejabat tak boleh kaya gitu loh. Oh boleh. Itu Pak Muldoko kadang-kadang memang narasinya beberapa kali sering keliru ya. Jadi tidak ada larangan anak pejabat kaya. Cuman gitu ya. Iya, tapi caranya ya, kalau bahasa Jawa kan ada ngono ya ngono tapi ojo ngono. Kira-kira itu loh Mas. Oke. Jadi kan perlu hati-hati ya anak pejabat, apalagi pejabat presiden, apalagi pejabat publik yang tingkat tinggi. Bayangkan Mas, ini kan perusahaannya lagi banyak masalah, kemudian diajak kerjasama sama anaknya petinggi perusahaan ini, kok mau gitu dan bersemangat itu. Kira-kira itu Mas. Kan mestinya hati-hati ya. Oke. Ya kan? Dari tanggal 10 pelaporan jenengan ke KPK, ini kan sudah tanggal berapa nih? 14. Sampai dengan hari ini ada nggak misalnya ada teror, ada telepon gimana ke Pak Ubed, itu ada nggak selama ini? Di medsos saya yang lumayan mantap sih. Oke, kalau di medsos ada di Twitter, di Instagram,
di YouTube juga, itu YouTube lain, tapi itu komentarnya luar biasa. Ada udah kata, ada diksi-diksi soal nyawa lah semacam itu. Sampai begitu ya, ancaman gitu ada juga ya. Tapi Ada kalau teror ancaman secara langsung melalui telepon gitu ada nggak? Atau datang langsung begitu? Atau dalam bentuk yang lain? Enggak ada. Nggak ada sampai ya? saat ini. Oke. Memang ada telepon malamnya, saya nggak terima lah malam-malam, ya dari mana nggak tahu. Oke, kecuali nomornya sudah dikenal gitu ya. Iya. Nomor RDS FM misalnya udah kenal kan, baru ditang. Iya, saya langsung cek kan ada FM ini di mana, ternyata ada yang sudah Bismillah ya. Iya, ini ada sekitarnya, ini ada di sekitar rumahnya si Gibran nih. Oh iya, udah nggak apa-apa. Kan biar belajar menjadi pemimpin yang baik kan, harus diingatkan Mas. Harus itu, dan ada sesuatu, tidak selamanya ininya benar terus kan, enggak gitu kan, ada sesuatu yang salah mesti ditegur oleh rakyatnya. Baik, ke depan yang sudah jenengan persiapkan itu apa saja untuk menghadapi persidangan-persidangan ke depan kalau misalnya nanti sampai di persidangan? Iya, pertama ya memang membawa dokumen-dokumen penting itu secara resmi. Kemudian ada juga tambahan bukti lain ya, yang nanti bisa dianalisis oleh pihak KPK. Artinya karena ini sudah masuk ke KPK, tinggal KPK verifikasi. Kalau kemudian itu dilanjutkan, ya kita siap melanjutkan ya. Kira-kira itu. Jadi tantangan di media sosial itu sangat banyak yang menentang jenengan, tetapi juga tidak sedikit orang yang mendukung perjalanan jenengan untuk melaporkan ini. Karena kayak kita itu kan semenjak pemilihan presiden yang dulu itu sempat kayak terbelah menjadi dua kan. Kalau boleh dibilang kelompok A kelompok B. Sekarang ini ada Cebong dan Kadrun gitu misalnya, kayak gitu. Jadi sudah otomatis mereka orang-orang ini mendukung jenengan, dan yang pro terhadap pemerintah menentang jenengan kan, seperti itu. Tetap ini akan jalan terus dan sampai di persidangan nanti ya, insya Allah ya. Iya, insya Allah. Baik, kita akan doanya dan dukungannya. Insya Allah, dan kita akan juga melihat nanti seperti apa. Tentunya ke depan mudah-mudahan penegakan hukum di negeri ini menjadi semakin baik dan semakin baik begitu. Amin. Pak Ubed, terima kasih pagi ini sudah saya ganggu waktunya. Lain kesempatan nanti mudah-mudahan bisa berbincang lebih banyak lagi ya. Iya, insya Allah Mas. Oke, terima kasih Pak Ubed. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.